Akhirnya Gresik United merekrut pemain asing mereka yang pertama, dan ini pemain asing yang sudah malang melintang di Liga Indonesia, khususnya di Liga 1 Indonesia. Sempat terkejut diri ini ya. Kenapa? Karena bisa pemain sekelas beliau ini itu mau merapat main di Liga 2. Dan Gresik United aku patut apresiasi manajemennya karena berhasil meyakinkan dia atau pemain ini untuk berlabuh ke Gresik United dan bermain di Liga 2. Siapa lagi kalau bukan Renan da Silva. Renan da Silva kita udah tahu bagaimana track record beliau yang cukup mentereng di Liga Indonesia, khususnya di Liga 1. Tahun ini ia turun kasta ke Liga 2 bukan karena memang klub sebelumnya yang turun ke Liga 2, melainkan klubnya melepas dia dan Gresik United gercep langsung merekrut si Renan da Silva. Renan da Silva sendiri ini merupakan salah satu pemain kreatif yang memiliki visi bermain cukup baik. Dia juga memiliki passing-passing yang baik, ditambah lagi umpan-umpannya yang sangat manja. Dia punya terupas yang terukur dan pandai membuka ruang, pandai mengatur ritme serangan. Pokoknya si Renan da Silva ini merupakan salah satu pemain top, pemain yang di atas rata-rata. Dia itu memiliki spesialis tendangan, ya mengambil free kick yang bagus ya, baik itu tendangan corner, tendangan pojok, tendangan corner, tendangan bebas, bahkan hingga tendangan penalti. Nah, Renan da Silva sendiri kan sebelumnya bermain di Persik Kediri. Di Persik Kediri juga dia tidak buruk-buruk amat ya. Tapi itulah dia, Gresik United hebat sekali untuk meyakinkan pemain sekelas Renan da Silva ini untuk bermain di Liga 2. Padahal sebelum-sebelumnya pemain Brazil ini tuh selalu main di Liga 1. Bahkan di klub-klub top Liga 1. Belum pernah sejarahnya kita melihat Renan da Silva itu main di klub yang tidak top. Pasti semuanya main di klub top. Seperti mana kita ketahui, pertama kali Renan da Silva ini masuk ke Liga Indonesia itu kan waktu berseragam Persija Jakarta. Nah, waktu di Persija Jakarta kita lihat bagaimana Renan da Silva itu memiliki kontribusi yang cukup baik, apalagi dipadukan dengan Marco Simic di depan, baru ada Xavier ya, Jamie Xavier itu ada di belakang, ada di lini tengah. Ditambah lagi dengan dia ada di gelandang ataupun di sayap. Wah, pasti ini sangat bukan pasti, bahkan ini menjadi pemain asing Persija ketiga pemain asing Persija ini yang sangat ini aku bilangnya sangat mengerikan lah pada saat itu ketika membela Persija di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 membela Persija, kemudian Persija melepas si Renan da Silva ini untuk bermain di klub Borneo. Borneo udah kita tahu musim lalu aja Borneo itu hampir saja menjadi juara liga. Sempat menjadi juara liga paruh musim, tapi di akhir musim karena sistemnya itu championship ya. Jadi ketemu lagi dengan peringkat 1, 2, 3, 4. Ternyata Borneo malah kalah gitu, sangat disayangkan. Sesudah itu dia berlabuh ke Bayangkara. Di Bayangkara juga dia luar biasa perform, sehingga memberikan kontribusi yang nyata ya. Ditambah lagi setelah di Bayangkara dia pindah lagi ke Madura United. Nah, jadi ini Bayangkara, Madura, Persija, baru juga Borneo. Ini kan klub-klub besar. Jadi Renan da Silva ini punya CV yang cukup bagus di Liga Indonesia. Makanya aku juga sempat terkejut nih ya kan. Oh, Gresik United ya kan. Gila ya rekrutannya Renan da Silva gitu loh. Bukan kaleng-kaleng yang dia rekrut gitu kan. Udah gitu habis ke Madura dia akhirnya pindah ke Persik Kediri. Nah, ini kan Persik Kediri juga mantan juara Liga Indonesia gitu. Maka bisa kita bilang ini si Renan da Silva ini luar biasa gitu. Mantan pemain di top-top liga, di liga-liga top di klub top Liga 1, tapi bisa main, bisa direkrut sama Gresik United. Sumpah ini keren kali sih aku bilang. Siapa ini si Renan da Silva ini? Kalau dari segi umur memang Renan da Silva udah cukup berumur, yaitu udah 35 tahun. Tapi ini kan Liga 2. Liga 2 tidak seberat di Liga 1 kan gitu. Nah, umur 35 tahun ini masih bisa bersaing, masih bisa bermain lah untuk intensitas Liga 2.
Apalagi yang dibutuhkan daripada Renan da Silva ini adalah bukan untuk banyak lari-lari gitu kan, tapi memang untuk menimbulkan kreativitas di lini serang, memberikan umpan-umpan manja, sehingga striker-striker Gresik United ini dapat peluang yang cukup baik sehingga bisa mengkonversinya menjadi gol. Renan da Silva ini juga bagus untuk mengacak-acak lini pertahanan. Memang di posisi utamanya itu adalah gelandang serang. Tapi Renan da Silva ini memiliki opsi lain. Selain daripada gelandang serang, Renan da Silva ini bisa di posisi sayap kanan, di sayap kiri, sesuai dengan kebutuhan tim. Renan da Silva ini memiliki postur tubuh 1,76, ya layaknya rata-rata pemain Liga Indonesia. Tapi yang membedakan dia adalah memang kita tahu bagaimana pemain-pemain Brazil yang punya skill, memang betul-betul kawan ini skillful banget. Terlihat dari ketika ia kontrol bola, memberikan passing hingga terupas-terupas hingga crossing pun sangat berbeda dengan pemain Liga 1 guys. Atau pemain-pemain lokal kita lah khususnya ya. Ia bergabung kepada Gresik United tanggal 5 Agustus kemarin. Sehingga ia resmi menjadi pemain asing pertama daripada Gresik United. Gresik United tidak hanya merekrut Renan da Silva, tapi juga merekrut beberapa pemain kelas bintang juga, yaitu kayak Fadil Sausu. Fadil Sausu kita udah tahu dia pernah meraih gelar bersama Bali United 2 kali. Bayangkan dia itu punya mental juara, sehingga dengan hadirnya Fadil Sausu ya di skuad Gresik United, otomatis ini menambah pemain yang sudah memiliki mental-mental juara. Sebelumnya Renan da Silva ini juga sudah pernah menjuara Liga ya, juga Piala Presiden. Pokoknya Renan da Silva nggak usah ditanya lagi untuk perihal juara. Dia itu memang pemain yang sudah malah melintang di klub Liga 1 Indonesia, di klub-klub besar lagi, sehingga dia itu untuk peluang jadi juara lebih besar juga gitu. Sama halnya dengan Fadil Sausu. Beda halnya dengan Fadil Sausu. Kalau Renan da Silva juara bersama berbagai macam klub, tapi kalau Fadil Sausu ini dia itu juara dengan satu klub aja. Bahkan dia juara udah 2 kali Liga Indonesia. Berbeda lagi dengan Renan Silva. Renan Silva hampir tiap musim pindah klub. Beda dengan Fadil Sausu. Fadil Sausu ini adalah pemain yang sangat loyal bersama klubnya, yaitu Bali United di klub sebelumnya. Di Bali United aja ia tercatat sudah berapa musim itu? 9 musim. Sebelumnya ia memperkuat klub Persisam Samarinda sebelum berganti nama menjadi sekarang. Kemudian ia bergabung dengan Bali United dari tahun 2015 sampai 2024. Bayangkan dia mau bergabung dengan Bali United itu sekitar 9 tahun mengabdi di sana dan sudah mengkoleksi 2 trofi Liga Indonesia. Sangat-sangat worth it untuk pemain di mantan legend Bali United mau bermain di Liga 2 bersama dengan Gresik United. Mungkin di faktor umur ya. Apalagi ini kalau bisa kita lihat Fadil Sausu ini umurnya juga sudah tidak muda lagi. Umur 39 tahun. Nah, ini kan memang sudah hampir kepala 4. Secara fisik pasti sudah tidak energik seperti dahulu kala. Tapi yang mungkin masih bisa kita ambil daripada kemampuan Fadil Sausu adalah pengalamannya sehingga bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak muda pemain Gresik United. Ditambah lagi mentalnya. Mental daripada Fadil Sausu ini jangan ditanya lagi. Bali United adalah salah satu tim terkuat di Indonesia, memiliki banyak pemain bintang, baik itu pemain lokal maupun pemain asing. Nah, dengan hadirnya Fadil Sausu pasti akan tertular, dia sudah memiliki mental tersebut, mental yang kuat, sehingga dapat memberikan masukan-masukan kepada pemain muda yang lain, dapat memberikan pelajaran bagaimana seharusnya mental seorang pemenang, mental seorang juara. Maka dari itu Fadil Sausu ini selain daripada memang pengalaman yang akan diberikan kepada pemain-pemain Gresik United, mental juga akan diberikan. Ditambah lagi posisi daripada si Fadil Sausu ini adalah bukanlah striker, bukanlah winger yang harus lari-lari sepanjang pertandingan, tapi dia adalah gelandang bertahan, gelandang tengah. Nah, gelandang tengah ini kan memang satu sisi mesti capek juga ya, karena harus balik mundur ketika bertahan dia wajib membantu, ketika menyerang dia juga membantu. Tapi di sini dia punya posisi sebagai gelandang tengah dan punya posisi lain, bisa sebagai gelandang tengah, gelandang serang ataupun gelandang bertahan, tergantung daripada klub butuhnya di mana. Seperti itu. Nah, di sini si Fadil Sausu ini gabung ke Gresik United tanggal 30 Juli. Berarti dia luan bergabung sebelum Renan da Silva.
Dan dia itu memiliki postur tubuh sekitar 1,7. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa Fadil Sousu membela Gresik United? Ya jelas kalau misalnya aku bilang ya karena memang sebelumnya di Liga 1 bersama Bali United, mungkin Bali United menilai bahwasanya Fadil Sousu mungkin ini ya sudah kalah saing dengan pemain-pemain lain, atau memang Fadil Sousu ingin mencari tantangan baru sehingga Gresik United gercep, sehingga atau mungkin Bali United mungkin masih membutuhkan, tapi Gresik United memberikan gaji yang lebih gitu, lebih besar, sehingga Fadil Sousu ya realistis lah di penghujung karir, di umur yang sudah tidak muda lagi, ya pasti memilih bayaran yang lebih gede. Nah, tapi itu kita masih spekulasi. Mungkin kalau kalian tahu mengapa Fadil Sousu bisa main ke Gresik United, bisa komen di kolom komentar. Selain daripada Fadil Sousu, Gresik United juga membela pemain lokal, yaitu Fahmi Al-Ayyubi. Wah, kita Fahmi Al-Ayyubi ini nggak usah ditanya lagi. Aku ingatnya Fahmi Al-Ayyubi ini ketika waktu PSMS Medan juga main promosi ke Liga 1, dia saat itu membela Persela Lamongan. Identik kali Fahmi Al-Ayyubi ini dengan rambut putihnya itu, ya kan, rambut putih yang sampai ke belakang gitu. Wah, itu identik kali. Jadi kalau dia kan postur tubuhnya tidak terlalu tinggi ya, 1,6. Jadi karena beliau ini memiliki postur tubuh yang lumayan kecil dengan rambutnya nyentrik, sehingga orang langsung terpukau melihat dia itu. Maksudnya langsung terpikat, ini siapa gitu. Langsung tertarik, ini siapa gitu kan. Ditambah lagi dia juga punya kemampuan yang di atas rata-rata mengolah bola, baik itu mencetak gol, memberikan umpan-umpan manja, bahkan kontrol bola juga bagus. Tak sering kita lihat bahwasanya Fahmi Al-Ayyubi ini mencetak gol setelah melakukan gocekan, guys. Ini Fahmi Al-Ayyubi. Dan umurnya juga masih tergolong masih muda, yaitu umurnya 28 tahun. Fahmi Al-Ayyubi ini sempat membela timnas Indonesia U19 ya, sempat bermain 2 kali tapi belum mencetak gol sama sekali. Ia berposisi sebagai posisi utama itu sayap kanan, tapi bisa juga dia di sayap kiri. Karena Fahmi Al-Ayyubi ini salah satu pemain yang gesit ya, dan dia punya kreativitas tinggi, cukup tinggi juga. Dan bandrol harganya itu, pasaran harganya di market itu 1,3 M. Masih tergolong mahal karena memang usianya juga masih di atas, masih di usia prime ya, di usia 28 tahun. Sebelumnya Fahmi Al-Ayyubi ini juga membela Persijap Jepara. Sempat dia tidak membela klub, tanpa klub sesudah membela Dewa United. Dia setelah daripada Persela, ia gabung ke Bali United. Setelah ke Bali United, dia pergi ke Persik, balik lagi ke Bali United. Dan sempat tuh waktu dia main di Persela, itu kan masa prime ya kalau aku lihat. Meskipun di situ masih muda-mudanya, di umur-umur 23-24 kalau aku nggak salah, 22, 23, 24 dia waktu main di Persela, memang gacor banget nih pemain. Ya, sehingga Bali United itu mau merekrut si Fahmi Al-Ayyubi ini menggunakan biaya transfer. Biasanya pemain Liga Indonesia itu jarang ada yang biaya transfer, pasti bebas transfer. Tapi karena dia sangat mentereng saat bermain di Persela Lamongan, Bali United kepincut untuk merekrut dia. Bali United rela mengeluarkan biaya untuk merekrut nih pemain, yaitu sekitar 229 juta, guys. Bayangkan pemain lokal direkrut menggunakan biaya. Ini salah satu ya hal unik tersendiri di Liga Indonesia. Padahal ini adalah hal yang lumrah bagi liga-liga di luar negeri. Tapi kita tahu liga kita ini memang masih banyak sekali perkembangan. Jadi ya tidak seperti liga top yang ada di Liga Inggris, Liga Italia ataupun liga-liga Eropa yang lainnya, guys. Oke, jadi itu dia 3 pemain yang mungkin aku bilang menarik perhatian aku ketika Gresik United merekrut beberapa pemain. Pertama Fahmi Al-Ayyubi, kedua Fadil Sousu, dan terakhir adalah legenda asing mereka Renan da Silva. Mereka juga sudah melepas 2 legenda asingnya, Renzi Yamaguchi dengan Victor Bartomeu. Kita nggak tahu kemanakah kedua klub ini akan pergi ya. Kalau Renzi Yamaguchi memang dia itu mantan pemain Arema. Resmi dari tanggal 5 Agustus kemarin mereka berpisah dengan Gresik United. Begitu juga dengan Victor Bartomeu. Ya, Bartomeu ini juga belum diketahui kemana dia akan berlabuh, karena resmi setelah tanggal 5 Agustus juga ia sudah berpisah dengan Gresik United. Menarik, siapakah yang akan menjadi legenda asing Gresik United kemudian hari?
memang kalau misalnya kita bilang Gresik ini salah satu klub yang apa ya, cukup aktif di bursa transfer kali ini, karena kayak pemain Indrianto, mantan back kiri Persipura, juga mendarat di apa ya, di Stadion Gelora Bangkalan. Ditambah lagi Ade Kristianto, Joko Supriyanto dari PSIM, Ade Kristianto tadi dari ini, dari Persis, baru kiper Trihamdani dari Rans ya. Pokoknya banyak lagi kayak Sony Setiawan dari Bekasi, kayak Rossi Nopriahanis ini dari Sulut ya kan. Baru dari Persis Solo juga ada Didan, dari mana lagi ini ya, dari Persis Solo lagi Wahyu Agung, baru Kahar Mujakar dari Persikat Tegal. Nah itulah beberapa nama yang sudah bergabung ke Gresik United ya. Semoga memberikan kontribusi yang terbaik lah kepada klub Gresik ini. Semoga juga bisa bersaing ya, karena mereka ini tergabung ke grup 3 ya. Ini grup 3 ini cukup ketat, ada Persipura, Persipal, Persibo Bojonegoro, Persewa Waropen, Persela Lamongan, Gresik United, dan ditambah lagi dengan Delta Sidoarjo. Ini semua tim-tim besar. Paling yang kayak Persipal ini masih belum kita ketahui gimana kemampuannya ya. Persipura juga masih adem-adem aja, tapi berbeda dengan Persibo Bojonegoro yang luar biasa, sudah aktif sangat di bursa transfer bersama dengan Persela Lamongan. Oke, komen di kolom komentar gimana menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.